Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan nikmatnya sehingga saya bisa melakukan presentasi materi pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 22029500006. Saya berasal dari kelas PTIKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul switching dan multiplexing. Jadi, ada dua pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu materi tentang switching. Jadi, teknik switching ini dapat kita definisikan sebagai penyiapan berdasarkan permintaan dari sebuah koneksi individual sepasang inlet tertentu menuju outlet tertentu dalam sekumpulan inlet dan outlet ketika akan diperlukan transfer informasi. Nah, definisi lain dari switching yaitu merupakan suatu sistem kontrol, penggantian, pengalihan, pengubahan, atau pemindahan secara elektronik. Jadi, teknik switching ini dapat kita gunakan dan biasanya untuk memaksimalkan penggunaan bandwidth suatu saluran komunikasi, baik itu data maupun suara. Jadi, jika nantinya proses saluran tersebut diatur melalui switching, maka data atau suara akan terus dikirimkan walaupun sudah tidak terpakai lagi. Hal ini mungkin akan sangat berbahaya, terutama pada saluran yang berbayar. Dalam proses switching ini, ada beberapa prinsip. Transmisi data atau informasi jarak jauh biasanya dilakukan melalui beberapa switching node yang berhubungan sehingga membentuk suatu jaringan switching atau jaringan komunikasi switch. Nah, setiap node yang terdapat dalam jaringan switching bekerja tanpa memperhatikan isi data atau informasi yang ditransmisikan. Data yang ditransmisikan akan melalui suatu rute yang ditentukan oleh proses switching di setiap node yang dilaluinya. Kemudian materi selanjutnya adalah teknik switching. Jadi ada dua jenis teknik switching dalam mentransferkan data atau informasi berdasarkan dari penyiapan jalurnya. Yang pertama ada circuit switching. Yang kedua ada packet switching. Yang pertama yaitu circuit switching, yang dimana merupakan metode penyambungan di mana dua node atau inlet dan outletnya yang akan berkomunikasi menyiapkan sebuah jalur dedicated atau sirkuit terlebih dulu sebelum dilakukannya pentransmisian informasi. Biasanya diimplementasikan di jalur telepon analog yaitu PSTN. Yang kedua yaitu teknik packet switching. Jadi data-data informasi akan dijadikan dalam bentuk paket-paket terlebih dahulu sebelum ditransmisikan. Masing-masing paket hanya akan dilengkapi dengan alamat, asal, dan tujuan. Sementara rute masing-masing paketnya tergantung pada jalur mana yang kosong, bukan jalur dedicated-nya. QoS dari informasi yang menggunakan metode ini lebih buruk dibandingkan menggunakan sirkuit switch.
Paket switching ini juga diimplementasikan pada jalur data atau internet. Paket switching ini merupakan suatu teknik komunikasi data yang terjadi pada protokol WAN, di mana data akan ditransmisikan ke dalam paket-paket data, dan apabila terdapat suatu data atau pesan panjang yang melebihi kapasitas transmisi akan dipotong menjadi barisan-barisan yang kecil. Setiap paket akan dikirim terdiri dari data user dan info kontrol. Info kontrol merupakan satu info pada paket data yang berisi alamat dan di mana paket tersebut dapat ditransfer melalui jaringan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam paket switching akan dikonversi untuk data rate yang mana dua buah stasiunnya berbeda-beda rate-nya yang dapat saling berhubungan untuk bertukar informasi. Apabila trafik suatu jaringan padat, akan dilakukan pemblokiran pada sistem call yang akan diterima. Tetapi jika beban menurun, maka call akan diizinkan untuk masuk. Materi selanjutnya yaitu ada tahapan sirkuit switching dan jenisnya. Yang pertama yaitu ada 3 tahapan dari sirkuit switching. Yang pertama yaitu pembentukan sirkuit atau link fisik yang dedicated. Yang kedua yaitu transfer sinyal. Yang ketiga ada pemutusan sirkuit. Kemudian ada 3 jenis dari sirkuit switching. Yang pertama ada sambungan lokal, yang kedua ada sambungan outgoing, yang ketiga ada sambungan incoming. Kemudian terdapat gambar jenis dari sirkuit switching. Di gambar tersebut terdapat sambungan lokal, sentral lain, sambungan outgoing, dan sambungan incomingnya. Kemudian materi tentang teknik switching. Ada 3 jenis teknik switching berdasarkan perlakuan terhadap sampel data atau informasinya. Yang pertama ada time division switching. Yang kedua ada space division switching. Yang ketiga ada time space time switching. Yang pertama yaitu teknik time division switching atau TDS. Teknik ini mengadopsi model time division multiplexing. Jadi ada proses menukar posisi sampel informasi dalam frame yang dilakukan oleh time slot interchange atau TSI. Kemudian teknik yang kedua yaitu space division switching atau SDS. Jadi pada teknik ini, masing-masing sampel informasi menggunakan jalur yang berbeda untuk penyambungan tergantung tujuannya. Teknik yang ketiga yaitu time space time switching atau TST. Jadi teknik ini menggunakan kombinasi time switch dan space switch. Beberapa tipe switching dengan teknik ini yaitu time space time atau TST, time space space time atau TSST, space time time space atau STTS, dan lain-lainnya. Materi yang kedua yaitu multiplexing. Jadi, teknik multiplexing yaitu penentuan pembagian jalur yang akan dilewati oleh sampel-sampel informasi. Nah, proses dari switching dan multiplexing dilakukan secara simultan pada sebuah sentral telepon. Definisi lain dari multiplexing yaitu multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi.
di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau juga disebut dengan istilah transceiver atau mux. Nah, teknik multiplexing ini terdiri secara umum yaitu yang pertama ada Frequency Division Multiplexing atau FDM, di mana proses multiplexing jalur informasinya berdasarkan pembagian frekuensi. Kemudian yang kedua ada Time Division Multiplexing atau TDM. Jadi proses multiplexing ini berdasarkan pembagian waktunya. Sedangkan perangkatnya disebut dengan multiplexer dan demultiplexer. Kemudian, multiplexing ini ada beberapa cara. Yang pertama, ada multiplexing dengan cara menata informasi, yaitu suara percakapan satu pelanggan sedemikian rupa sehingga akan menempati suatu alokasi frekuensi selebar 4 kHz. Kemudian, teknik ini dinamakan dengan Frequency Division Plexing atau FDM. Teknologi ini digunakan di Indonesia hingga tahun 90-an pada telepon analog dan sistem satelit sebelum digantikan dengan teknologi digital. Teknik yang kedua yaitu multiplexing dengan cara setiap pelanggan menggunakan saluran yang bergantian. Teknik ini dinamakan dengan Division Multiplexing atau TDM. Jadi pelanggan akan diberikan jatah waktu atau time slot tertentu dengan sedemikian rupa sehingga informasi percakapan bisa dikirim melalui satu saluran secara bersama-sama. Namun di sini pelanggan tidak menyadari bahwa sebenarnya berganti menggunakan saluran. Lalu kenapa pelanggan tidak merasakan pergantian itu? Karena pergantiannya hanya terjadi setiap 125 mikrosecond. Jadi berapapun jumlah pelanggan informasi yang ingin dimultiplex, setiap pelanggan hanya akan mendapatkan giliran setiap 125 mikrosecond. Jadi hanya jatah waktunya yang semakin cepat. Kemudian, teknik multiplexing yang ketiga adalah teknik yang digunakan dalam saluran kabel optik yang disebut dengan Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Yaitu satu kabel optik dipakai untuk menyalurkan lebih dari satu sumber sinar yang satu sinarnya dengan lambda tertentu mewakili satu sumber informasi. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.